Definisi ilmu arud. Secara etimologi, arud berarti tengah-tengah atau sesuatu yang terdapat di dalam bait-bait syair. Kalimat ini juga bisa berarti sebuah metode yang sulit dan sukar, atau juga bisa diarahkan pada arti kota Mekah atau Ka'bah, karena ia terdapat di tengah-tengah kota Mekah. Sedangkan arti arud menurut tinjauan terminologi adalah sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tata cara mengenal benar tidaknya wazan-wazan syair Arab dan yang berkaitan dengannya. Disiplin ilmu ini menekankan objek pembahasannya pada syair Arab yang terdiri dari wazan-wazan tertentu. Ilmu arud begitu identik dengan ilmu qawafi yang lebih menekankan pembahasannya pada hal ihwal harokat akhir syair, baik berupa sukun, sahih seperti fathah, kasruh, dhammah, dan lainnya. Eratnya kaitan arud dengan qawafi ini bisa dilihat dari keberadaan kitab-kitab yang membahas arud pasti juga membahas qawafi. Keduanya tidak bisa dipisahkan, sebab kedua ilmu pengetahuan yang mengkaji sastra Arab ini memang tak pernah bisa lepas antara satu dengan yang lain. Ibaratnya ilmu tata bahasa, maka arud ibaratnya ilmu morfologi atau sorof yang menentukan bacaan huruf tengah dan asal muasal kalimat. Sedangkan qawafi adalah ilmu gramatika atau nahwunya yang menentukan harokat akhir setiap kalimat dalam i'rab. Di kalangan orang Arab, ilmu arud termasuk ilmu yang dianggap istimewa. Ibnu Faris berkomentar dalam salah satu kitabnya bahwa ilmu arud merupakan pengukur bagi syair-syair orang Arab. Dengan ilmu arud, mereka bisa mengetahui syair yang benar dan yang salah. Siapa saja yang berhasil mengetahui keindahan dan rahasia ilmu arud, berarti dia telah melampaui segala sesuatu yang dianggap tidak berarti. Faedah ilmu arud. Ilmu arud mempunyai banyak faedah yang diantaranya adalah untuk membedakan antara syair Arab dengan lainnya. Dengan demikian bisa diketahui bahwa Al-Quran bukanlah sekedar kumpulan syair-syair Arab, tapi merupakan firman suci yang harus dimuliakan oleh umat Islam. Di samping itu, dengan ilmu arud kita juga bisa membedakan kalimat syair dengan prosa, menghindari kerancuan satu bahar dengan bahar yang lain, serta menjaga syair dari perubahan. Dengan semua kelebihan itu, jelaslah bahwa ilmu arud memiliki faedah yang sangat besar. Definisi bahar. Bahar menurut bahasa adalah laut atau samudra. Sedangkan menurut istilah ilmu arud adalah wazan atau neraca tertentu yang dibuat pedoman oleh penyair dalam membuat syair. Dinamakan bahar karena dari satu neraca ini dapat dihasilkan syair-syair yang begitu banyak, ibarat lautan yang tak akan habis airnya. Setiap bahar memiliki rumus tersendiri. Bahar tawil. Wazan bahar tawil yang utuh adalah fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Bahar tawil memiliki satu arud dan tiga dhorob. Arud dalam bahar tawil karena hanya ada satu saja adalah makbutoh atau isim maf'ul, artinya yang terkena qobhat. Sedangkan dhorobnya yang berjumlah tiga itu adalah sahih, tidak terkena perubahan berupa zihaf atau i'lal. Makbut terkena qobhat dan mahduf terkena hadaf. Perubahan diperbolehkan dalam hasywu bahar tawil. 1. Kaf menghilangkan huruf ketujuh. 2. Qobhat menghilangkan huruf kelima yang sakin keadaannya. Yang ketiga kharm menghilangkan huruf awal watid majmu' pada taf'ilat pertama. Maka apabila taf'ilatnya sahih akan menjadi ulun, asalnya fa'ulun. Tetapi jika taf'ilatnya makhud terkena qobhat fa'ulu, maka menjadi ulu. Keadaan yang demikian dinamakan thal. Takti' menurut bahasa adalah masdar dari qatto'a yang berarti motong-memotong. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu arud, takti' itu adalah memotong umpan syair menjadi beberapa bagian atau juz sesuai dengan taf'ilah dalam wazan syair, baik huruf-hurufnya maupun vokal dan konsonannya. Penulisan bait dalam takti' ini tidak sekedar dicocokkan dengan salah satu taf'ilah yang 10 macam, tapi harus sesuai dengan taf'ilah yang sudah ditentukan dalam wazan syair tertentu. Kemampuan seseorang dalam takti' ditentukan dengan kemahirannya dalam menganalisis bahar-bahar syair. Berikut
Contoh bahar tawil. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaktil liwa bainad dukhuli fahaumali. Kifa nab mengikuti wazan fa'ulun, ki min dzikra mengikuti wazan mafa'ilun, habibin mengikuti wazan fa'ulun, wa manzili mengikuti wazan mafa'ilun, bisaktil mengikuti wazan fa'ulun, liwa bainad mengikuti wazan mafa'ilun, dukhuli mengikuti wazan fa'ulu, dan fahaumali mengikuti wazan mafa'ilun. Dan beberapa contoh yang lain yang telah disebutkan.